Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Senin kita berjumpa lagi dengan materi matematika, masih di bab yang sama, yaitu bab 5, yaitu kesebangunan dan kekongruenan. Untuk yang kemarin kita sudah belajar tentang kongruen, seperti apa segitiga yang kongruen. Ingat ya, kongruen itu sama persis sudutnya, panjang sisinya sama. Untuk kesebangunan itu nanti berbeda lagi. Untuk kompetensi dasar yang akan kita capai ya, atau yang akan kita pelajari hari ini, ada satu yang sudah kita laksanakan dari kemarin, dari pertemuan yang pertama, ini pertemuan yang ketiga ya, yaitu menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Tujuan untuk hari ini kita bisa memahami konsep dua bangun datar yang sebangun, dapat menghitung panjang salah satu sisi bangun datar jika diketahui bangun tersebut sebangun, dan juga dapat menghitung faktor skala dari gambar atau model berskala. Nah, nantinya kesebangunan itu akan bisa kita gunakan ketika kita membuat sebuah foto. Contohnya ya, ada di galeri foto atau orang yang biasanya di studio foto. Diperbesar menjadi 3x4 atau diperkecil atau diperbesar menjadi berapa kali berapa. Nah, ini dia agar wajahnya tetap, wajah adik bayi ini masih tetap, maka kita lihat dia hanya membesar saja. Ini juga contoh, ini mainan ya. Bikin model dulu. Jadi sebelum membuat pesawat yang besar, kita bikin model pesawat yang kecil dulu ukurannya. Nah, nanti dijadikan untuk pesawat yang sebenarnya. Itu yang akan kita pelajari. Untuk peta konsepnya, untuk kesebangunan kongruen sudah kita pelajari ini ya. Nah, sekarang kita ke sebangunan atau sebangun. Nah, nanti ada di bangun datar, juga ada di segitiga, sama seperti di kongruen yang sudah kita pelajari dua pertemuan sebelumnya. Nah, yang sekarang ini adalah bangun datar yang lain dan segitiga yang akan kita bahas hari ini, khusus di yang bangun datar lain. Nah, kesebangunan bangun datar, ingat ya, jadi bangun datar itu bukan hanya segitiga, ada segi empat dan yang lain sebagainya. Ini contohnya, saya punya persegi panjang ya, ini ada persegi panjang A, B, C, D, dan juga persegi panjang yang lebih besar K, L, M, N. Nah, ini dua persegi panjang ini kita katakan dia sebangun. Nah, tanda sebangun itu seperti ini ya. Kalau kongruen kemarin sama dengan, habis itu ada tanda seretnya di atas. Kalau yang kesebangunan atau sebangun ABCD ini sebangun dengan KLMN, maka gambarnya seperti ini. Jadi kalian harus bisa membedakan mana sebangun, mana yang kongruen. Nah, syaratnya gimana? Kenapa bisa kita katakan ABCD dan KLMN ini adalah sebangun? Syaratnya seperti apa? Kalau kongruen kemarin kan jelas, sama persis, panjangnya sama, sudutnya sama. Kalau sekarang syarat dua bangun yang sebangun, ya, dua bangun datar yang sebangun, apa sih syaratnya bisa dikatakan sebangun? Nah, yang pertama, panjang sisi-sisi yang seletak mempunyai perbandingan yang sama. Atau kita bahas yang kedua dulu. Sudut yang seletak sama besar. Ini sama persis dengan yang kongruen kemarin. Jadi sudut yang seletak, di sini sudut apa saja yang seletak. Nah, itu nanti kita lihat sudutnya harus sama. Sebangun itu sudutnya harus sama. Yang berbeda dengan kongruen adalah panjangnya. Kalau kongruen panjangnya itu sama persis, sedangkan untuk sebangun panjang sisi-sisi yang seletak perbandingannya sama. Kita akan buktikan di slide selanjutnya. Yang jelas secara umumnya AB kita gandengkan dengan yang sama-sama di bawah KL. Lalu BC yang di sini atau lebarnya itu sama dengan LM. Untuk sudutnya
kita harus bisa membuktikan sudut A dan sudut K itu sama, atau sudut D dan sudut N sama, dan yang lain sebagainya yang seletak. Sekarang akan kita buktikan di dua bangun datar ini ya. Ada bangun datar ABCD, ada KLMN. Kita akan membuktikan. Tadi dikatakan ini sebangun. Kita buktikan apakah memang sebangun. Nah, ini pembuktiannya. Nah, ini sudah ditulis ya, mungkin ada di soal atau di yang sudah diketahui sebelumnya, ada tanda seperti ini, maka menandakan dia sebangun. Kita buktikan. Yang pertama, yang paling mudah, sudut yang seletak sama besar. Kita lihat, sudut A, dia kan seletaknya sama dengan K, sama-sama di pojok bagian kiri. B seletak dengan L. C yang di atas seletak dengan M. D seletak dengan N. Kita lihat. Nah, sudut A dan sudut K, kalau persegi panjang itu kan sama ya. Jadi dia sudutnya siku-siku sama dengan 90 derajat. Kita bisa membuktikan lagi bahwa sudut B dan sudut L ini juga sama-sama 90 derajat. Selanjutnya juga ada, nah, ketika sudut yang seletak sudah kita dapatkan pembuktiannya bahwa ternyata memang sudut yang seletak atau letaknya sama atau bersesuaian itu ternyata memang besarnya sama. Sekarang syarat yang kedua atau yang membedakan antara kongruen dan sebangun. Panjang sisi-sisi yang seletak atau yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, bukan panjang yang sama, tetapi perbandingannya sama. Kita buktikan. AB ini kan gandengnya dengan KL, maka kita taruh di bawahnya. Kita tulis angkanya. 6 dan 12. Kita perkecil, sama-sama dibagi 6. 6 dibagi 6, 1. 12 bagi 6, 2. Jadi 1 banding 2 ya. Kita coba di panjang sisi yang lain. Apakah juga sama? Di sini BC dan LM. Maka BC kita bandingkan dengan LM. Besarnya adalah 4 yang BC, sedangkan yang LM adalah 8, maka kita buat menjadi 4/8, sesuai ya. Nah, kita kecilkan, sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. Nah, ini kan sama. Ini namanya perbandingannya sama. Maka bisa kita katakan antara persegi panjang ABCD dan persegi panjang KLMN dia adalah sebangun karena sudutnya sama, karena dia mempunyai perbandingan yang sama. Sekarang kita akan menghitung panjang sisi bangun yang sebangun. Contoh soal, ini ada di LKS ya. Saya punya segitiga ABC dan segitiga yang kedua adalah KLM. Di sini sudah diketahui panjangnya AB 3 cm, BC 5 cm, jadi dia lebih kecil ya. Sedangkan yang kedua lebih besar, dia yang diketahui bukan sama. Kalau di contoh yang pertama tadi kan sama-sama di bawah yang tahu. Sekarang ini diacak. Sisi miringnya yang di segitiga yang kedua diketahui. Sisi tegaknya 15 cm. Di sini sama-sama diketahui. Maka silahkan konsentrasi di soalnya. Ini sudah diketahui ya bahwa atau ada keterangannya di dalam soal. Sudah diketahui bahwa ABC itu adalah sebangun. Ingat ini tanda sebangun. Sebangun dengan KLM. Jadi pasti dia perbandingannya sama. Pasti sudutnya juga sama besar. Kita selesaikan masalah ini. Pertanyaannya ya silahkan dilihat di LKS. Itu yang pertama kita disuruh menentukan panjang KL. Nah, kalau tadi kan hanya membandingkan. Sekarang kalian disuruh mencari panjang KL. Yang diketahui cuman AB, KM, sama LM. Maka untuk mengetahui dengan kesebangunan ini, dengan materi kesebangunan ini, maka kita tulis KL ini dia gandengannya dengan apa? AB. Maka kita tulis AB banding KL sesuai dengan soalnya karena yang diminta KL. Lalu kita tulis yang di dua segitiga ini yang sama-sama diketahui.
Kalau dengan yang miring, nah yang miring yang pertama kan tidak diketahui. Maka kita lihat di sini sama, yang ada diketahui di segitiga yang pertama itu sisi yang tegak, maka yang di segitiga yang kedua kita ambil yang di sisi yang tegak juga. Ini untuk membantu kita menemukan jawabannya. Jadi ingat ya, soal itu bermacam-macam. Selalu lihat soalnya, lalu lihat yang diketahui itu yang mana. Maka ini membantu cari yang sudah ada semua. Jadi nanti kita konsentrasi hanya mencari KL saja. Kita masukkan AB. AB adalah 3. KL tidak diketahui atau yang dicari. BC-nya 5. LM-nya 15 kita masukkan, jadi seperti ini ya, 3 KL 5 sama 15. Kalau sudah sama seperti di materi perbandingan di kelas 7, maka kita kalikan silang. 3 dikali 15, 5 dikali KL. Nah, kita dapatkan 5 dikali KL, ini titik dikali ya. 5 kali KL sama dengan 3 dikali 15. 5 dikali KL ya 5 KL. 3 dikali 15 berapa? 45. Kalau sudah, karena tadi kita memang disuruh mencari KL, maka kita tulis KL sama dengan 45 dibagi 5. Dapat berapa 45 dibagi 5? Yaitu 9. Jadi kita dapatkan panjang KL adalah 9 cm. Pertanyaan yang kedua, kita disuruh mencari panjang AC. Ini kan belum diketahui. Ingat, ketika yang dicari panjang AC, maka kita gandengkan dengan yang sama karena dia sebangun atau sama-sama miring. Jadi AC banding dengan KM. Untuk satunya kita ambil yang sudah diketahui, bisa AB banding KL atau bisa juga dengan BC banding LM. Saya ambil yang BC banding LM, jadi masih sama, cuman ininya saja yang beda karena yang dicari kali ini adalah AC. Maka AC-nya kan tidak diketahui, kita tulis AC sendiri, KM-nya kita tulis 21, BC-nya 5 cm, LM-nya 15 cm. Sudah ya, kita masukkan sesuai. Lalu kita kali silang. AC kali 15, 21 dikali 5. Hasilnya adalah 15 dikali AC adalah 15 AC. 5 dikali 21 sama dengan 105. Kalau sudah sama kayak tadi, AC sama dengan 105 dibagi 15. Berapa 105 dibagi 15? 7. Nah, jadi kita ketahui panjang AC-nya adalah 7 cm. Oke ya. Ini salah satu contoh cara mengerjakannya. Ingat, dilihat yang sama, gandengkannya juga harus pas. Kalau memang bawah ya sama bawah, AB per KL dan selanjutnya. Sekarang ada di penerapan kesebangunan. Jadi kesebangunan ini bisa diterapkan di soal-soal cerita atau di dalam kehidupan kita sehari-hari, sama seperti di gambar yang awal tadi saya berikan. Ada gambar model pesawat, ada gambar foto adik kecil. Nah, nanti penerapan kesebangunan ini macam-macam. Kalau di dalam soal cerita silakan dilihat deh di bukunya. Nah, ini ada yang dia menggunakan kata-kata luas. Jadi luas model berapa? Luas sebenarnya berapa? Nah, ini sudah diketahui. Disuruh mencari lebar modelnya dengan lebar sebenarnya diketahui. Atau disuruh panjang model, ini hanya macam-macamnya ya yang saya tulis. Yang jelas kalian harus bisa menyamakan. Kalau luas gandengkan dengan luas. Kalau lebar gandengkan dengan lebar. Cari yang dua-duanya sudah ada. Atau bisa juga dengan lebar, tinggi, panjang, luas. Pokoknya kita harus tahu. Dan ingat, harus sama satuannya. Andaikan di sini meter. Di sini lebar modelnya pakai sentimeter di soalnya dan lebar sebenarnya pakai meter, maka kita harus mengubah dulu, lebarnya kita ubah menjadi sentimeter, kita samakan, lebih mudah, kita lebih dibanyakkan daripada nanti dia kalau di yang sentimeter atau sentimeter diubah menjadi meter, maka akan
tambah koma-koma. Jadi lebih baik kita lebar sebenarnya yang kita buat menjadi sentimeter. Ketika sama, yang lebar sebenarnya sudah menjadi sentimeter, maka tinggi model dan tinggi sebenarnya juga harus pakai sentimeter. Ingat ya, satuannya harus sama. Nah, sudah sampai terakhir. Ini soal hanya saya tampilkan di video pembelajaran ini. Jadi bagi kalian yang sudah melihat video pembelajaran ini, soal yang pertama sudah kalian dapatkan di materi ini. Jadi ini saya sedikit jelaskan ya. Jika layang-layang, dia modelnya cuma dibalik ya. Yang pendeknya di sini, dibalik aja, tapi dia lebih kecil ya, kita lihat. Tapi sudah diketahui bahwa layang-layang KLMN itu sebangun dengan PQRS. Karena dia sebangun, ingat, sudutnya pasti sama. Yang beda nanti dia panjang sisinya. Perbandingannya aja yang sama tapi panjangnya pasti berbeda. Kita lihat di sini pendek, di sini panjang. Sudutnya pasti sama. Kalau saya katakan sudut N ini kan dia yang paling pojok ketika panjangnya di layang-layang bagian bawah lah. Maka dia sama dengan di sini 30 derajat. Jadi sudut N-nya adalah 30 derajat. Terus di sini ada sudut R 130 derajat. Maka yang di bawah yang mana? Nah, ini sama. Sudut M 130 derajat. Sudut L nanti sama dengan sudut Q. Sudut K sama dengan sudut P. Saya beri clue, ini kalau berhadapan gini pastinya besarnya sama. Nggak mungkin layang-layang nanti dia berbeda. Jadi ini pasti P-nya berapa? 130. Nah, kalau ini 130, ini apa ya kira-kira ya? Nah, yang sudut Q, sudut L ini kan nggak tahu semuanya. Ini sudut L yang dicari. Padahal sudut Q belum tahu, Bu. Maka sampean cari, ingat, untuk segi 4 bentuk apapun ketika dia dijumlahkan sudutnya pasti sama dengan satu lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Jadi tinggal dihitung aja. Kalau sudut B ini sama dengan R, ini kan jadinya berapa? Nah, maka nanti tinggal dijumlah, ini jumlahkan dengan ini, nanti sisa dari 360 itu tadi ditaruh di Q. Pastinya nanti sudut L itu juga sama dengan sudut Q. Bagi yang menonton ini pasti nanti sudah langsung dapat gambaran berapa jawabannya. Kalau yang nggak menonton tinggal nyuntuh ya kurang tahu lagi. Untuk soal yang kedua nanti ada di classroom ya. Terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tunggu sampai jam 9. Ingat ya, 3 pengumpul pertama akan saya berikan reward dengan nilai yang lebih. Harus ada nama dan kelas ya. Bagi yang kali ini kalau tidak ada nama dan kelasnya maka saya kurangi poinnya. Ingat, jangan, kalaupun nyontoh jangan terlalu full atau bagaimana lah caranya, kalau bisa memang tidak nyontoh ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.